Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahillazi ja'ala lana minal muttaqin wal mu'minin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Faqad qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumil kitabin. Amma ba'du. Tadi disinggung sama santri pendahulu. Ya, saya harap memaklumi saja. Pondok ini santrinya macam-macam, nawaitunya macam-macam, disatukan di sini dengan riyadhah. Riyadhah bukan dalam arti bahasa modern. Dalam bahasa modern, riyadhah itu exercise. Wah, kamu sampai datang sini latihan bantingan, itu kata orang awam riyadhah, riyadhiyin. Tapi di sini riyadhah tinjauan ilmu tasawuf. Tadi itu kita dilatih, hati kita dilatih, diasah dengan iman kita diperbarui. Kata Kang Latif kan tadi, jadidu imanakum la ilaha illallah. Artinya bahwa sebelum datang ke sini, iman sampean mungkin luntur, ada yang luntur. Orang saya aja hampir luntur kan tadi siang ada di Kelapa Gading. Ada orang pakai celana pendek Cino lagi. Sudah nggak pakai astagfirullah lagi, pakainya alhamdulillah. Kapan lagi? Nah, itu kan. Sampai sini ditegur sama Kang Latif. Jadi itu iman aku 1000 apa 100 tadi itu ya? 100 ya? 333. Ganjil kan? 3000. Nanti suatu saat nanti pakai 3000 kalau dalam penting gitu kan. Nah, itu riyadhah. Jadi nggak tahu, saya berharap bahwa yang dari Jumat ke Jumat, nah itu kan, saya tidak mengatakan tidak maksiat, mungkin ada maksiatnya. Tadi itu kita asah, kita latih hati kita supaya peka terhadap segala sesuatunya dengan kalimat ala bizikrillah tatmainnul qulub. Yang tadinya beringasan, hati dan diduk, dengan tadi jadidu imanakum bila ilaha illallah, kita mulai luluh bisa bukan hati kita. Apalagi tadi di awalnya dibuka dengan beberapa kalimat yang merupakan wiridan sampean kalau malam Jumat. Wirid itu waktunya tepat habis Isya, bacaannya itu tetap itu. Ya, saya kalau perkara belum ijabahi, ya kita nggak tahu lah. Mau orang Palestina aja didoakan orang sama orang sedunia, damir a'da'akum, malah Palestina yang didamir. Ya, kita terus saja tetap kita berdoa, karena tugasnya kita hanya berdoa kok. Itu saja. Ditambah di sini kata Nawawi itu, ditambah ilmu tentang tafsir
Al-Quran. Saya jawab lagi, di sini saya tafsir Al-Quran dengan sanad artinya. Nanti kalau sampai nanyakan tuh sampean ngaji ini dari saya dari Kiai Haji Idris Kamali, Kiai Haji Idris Kamali dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Asy'ari dari Kiai Asy'ari, dari Kiai Asy'ari kepada biasanya Gus Dur saking repot Sunan Ampel gitu kan. Kok cepat penuh? Ya satu-satunya saya nggak hafal katanya, emang saya mustid. Nah nanti kalau hadis nanti ada mustidnya sanadnya. Jadi bukan dari saya kepada Google kepada cloud, ya kan, cloud kepada Meta kepada siapa lagi sekarang lagi geger gitu kan. Dan lagi geger Meta itu kan. Ini pengen ikut ini meket ini. Ya macam-macam. Yang asalnya bagi rezeki aja. Sehingga kalau ada kata Mbah Google percaya semua. Percaya sama Mbah Google ya udah. Itu yang sering saya ditanyain sama Kiai Mustafa Bisri. Saya jawab enggak. Malah saya menyebutkan saya dari Mbah Bisri. Ya, saya yang baca kitab Ibris tapi disampaikan di sini. Bacanya jadi banyak kan, bukan kitab Ibris saja. Ibris itu adalah salah satu kitab tafsir yang dikarang sama Kiai Bisri. Kiai Bisri itu adalah bapaknya Kiai Mustafa Bisri. Nantinya tuh ketemu itu nantinya dengan Hadratus saya ketemu semua tuh ketika nanti titiknya pada Jaka Tingkir. Kalau saya masih Jaka Dolok gitu kan. Itu tuh perlunya tuh. Nanti pecah lagi ribut Joko Tingkir itu siapa gitu kan. Kemarin aja saya ke Sawaban. Ke Sawaban itu nantinya tambah hebat lagi. Di Jakarta Global School University di Depok sana. Saya di Pertuan Agong. Orang nggak ngerti saya mana sih katanya. Panitia ribut cari namanya Kiai Haji. Padahal saya ada lagi nongkrong. Yang terhormat Bapak Kiai Haji hebat kan tuh. Abdul Wahid Marianto, LC, wah macam-macam panjang gitu kan. Ditunggu di depan pintu untuk mengiringi pengantin. Ya orangnya sudah ngiringi pengantin masih ribut aja gitu. Bayangannya mungkin pakai jubah kali gitu lah. Yang keluar kesrek. Nah saya bawa sate Ciganjur kan. Podong ikut semua di belakang itu. Masuk ruang VVIP. Tuh kan bekat mantunya Gus Dur tuh kayaknya masuk ke sini saja. Begitu saya di atas panggung, ya diusir. Ayo mas, keluar mas, keluar mas. Ah, dasar nggak ada rezekinya. Akhirnya saya kembali lagi masuk sendirian makan VVIP. Ya berkat barokahnya Gus Dur aja gitu kan. Apalagi pengurus, bukan pengurus besar, kalau pengurus besar NU ya. Pengurus pondok pesantren Ciganjur gitu kan. Bayangannya apa untuk pondok pesantren Ciganjur gitu. Padahal ya begitu-begitu aja kayak kandang kebo ya bilang gitu kan. Terus ya kandang kebo singgalan, nanti marah lagi yang tidur di sana. Ya kandang orang lah. Mertuanya lah, pengantin tuh ya bapaknya. Nah grup saya ingat Gus Dur, saya ingat Gus Dur. Ini dalam rangka Gus Durian apa-apa gitu kan. Saya yang membuka, padahal di bawah tuh orang hebat-hebat semua. Rektor Gunadarma, ada rektor UI. Kalah sama Kiai Kresek pakai sandal ya, kresek. Nasib lagi bener gitu kan. Makan tuh hebat gitu kan, dia nggak doyan semua sih pedas. Jadi kata Mami paling hebat di sini. Ada tirakat riadohnya. Ada ngaji ilmu pengetahuannya yaitu ilmu tafsir Al-Quran. Jangan lupa ada mangannya.
Zaman pertama kali dibuka itu ya gorengan. Makanya gorengan di sampingnya kucing. Tapi sekarang meningkat. Cuma tapi ini agaknya belum ada bergerak untuk 5 tahun ke datang. Semoga dengan presiden baru kita lebih maju lagi daripada yang ada di istana. Tadinya takut saya kesebut itu waktu hari itu, bangun pagi-pagi siap gitu. Mejang. Baju putih punya 3. Udah siap mau berangkat. Mobilnya nggak ada yang putih Alphard. Waduh, kan semua pakai Alphard kan putih, kalau nggak putih hitam. Masa saya pakai mobilnya Kang Sobirin ada tulisan drive gitu kan? Pakai apa? Nanti dihitung sama wartawan. Wah, ini urusan menteri muda, urusan pemudi. Wah. Bisa, jangan ngaco aja ngaji amari. Yang dulu susi Alphardnya yang gitu susah. Al-Fatihah. Mana itu Wayas Alunaka? Bukan. Iya kan? Wayas Alunaka Andul Kornen. Kan masih ngerokok. Andul Kornen. Kan udah kan cerita itu dibunuh. Wah ini semua dibunuh. Sekarang ganti ceritanya Dzulkarnain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu sebentar. Dulu khataman kitab apanya pakai roksunnya. Saya pengen saya itu seneng kulinerannya. Jadi saya lagi ngumpulin itu. Pengennya sih karena ini tafsir gede itu kan tafsir kambing guling di tengahnya tuh babi guling gitu. Lagi ngumpulin duit itu. Kan udah jadi menteri. Lanjut melamun aja kerjaan. Wa yas'alunaka 'an dzikril qarnain. Qul sa'altu 'alaikum minhu dzikra. Bukan saat lu. Saya akan membaca itu. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'adaba sababa hatta idza balagha al-maghriba asy-syamsi wajadaha wa 'arba fi 'aini hami'atan wajada indaha qauma قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Dzulqarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam. Dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum yang tidak beragama. Kami berfirman, wahai Dzulqarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita tentang Dzulqarnain di sini
Saya bersumberkan dari salah satu kitab Dalailun Nubuwah. Iya. Dari Imam Razi mengatakan Dzulqarnain yang diceritakan di Al-Quran itu beda dengan Dzulqarnain atau Alexander Agung. Kan ada Alexander Agung itu kan Dzulqarnain kan sebetulnya namanya kan Iskandar itu kan Dzulqarnain. Beda itu katanya cerita itu. Kalau itu kan datangnya dari Makedonia. Makedonia itu di Italia. Ini Dzulqarnain pernah tawaf bersama Nabi Ibrahim. Kan karena ini kan nggak jelas. Quran kan nggak menjelaskan, suruh mencarinya kan. Pernah itu katanya. Pernah ketemu Nabi Isa di situ katanya. Nah, untuk menceritakan Dzulqarnain yang ini, nggak tahu ujungnya dari mana orang ini. Semua juga ujungnya itu nggak ada itu. Dari mana nama Dzulqarnain itu? Tapi diceritakan di situ, apakah Dzulqarnain itu punya orang yang punya dua standuk, atau dia pakaiannya ada tanduknya? Itu nggak jelas semua itu. Asalnya dari mana? Kalau Nabi Ibrahim kan jelas, Nabi Isa jelas semuanya. Ini ceritanya, maka ditanyakan kan, wa yas'alunaka. Kan ketika itu beredar di itu. Sampai sekarang juga masih beredar, sehingga kalau ada cerita Dzulqarnain pasti dihubungkan dengan Jud wa Majud atau Gog, Magog kalau dalam Injil. Ini nggak jelas awalnya itu suku mana, bangsa mana. Tapi beliau ini dalam rangka mencari, dalam perjalanannya dia ke timur. Kemana itu tadi? Maghribas Syamsi, ke barat. Orang nggak tahu ke baratnya tuh pakai naik ojek apa naik apa, nggak tahu, pokoknya ke barat terus. Ke barat terus, artinya mungkin ke Eropa ke sana ya, barat terus. Ketemu seorang kaum. Nah, setarnya baratnya itu dari mana? Kita nggak tahu. Tapi orang ini pernah tawaf bersama Nabi Ibrahim. Kan ceritanya hilang lagi itu, butuh kurang semua. Sampai ketemu sama kaum. Ya Dzulqarnain. Ini yang ketemu Ya'jud wa Ma'jud itu kan. Lu ketemu kaum di sana, lu siksa ke, mau lah apain ke, imma tu'adzibu wa imma tattakhidhu fi, terserah. Qala amma man zalama fa sawfa nu'adzibu wa may ila rabbih wa yu'adzibu 'adzaban nukra. Kalau kata Dzulqarnain, kalau ngelawan bertentangan dengan ajaran Allah, gua sikat. Gitu kan. Tapi wa amma man amila, dia berbuat baik, ya enggak lah. Nah, ini yang berbuat baiknya siapa? Jud wa Ma'jud itu, dan yang tidak berbuat baiknya siapa? Qala amma man zalama fa sawfa nu'adzibu tsumma ila rabbihi fa yu'adhibu 'adzaban wa amma man 'amila man sawfa lahu jazaa'ul husna. Sama jadi statusnya. Dzulqarnain juga itu statusnya apakah nabi, apakah rasul, ini kan. Kalau rasul, apa kitabnya? Ternyata dia seorang nabi, ikutnya kepada Nabi Ibrahim. Karena pernah dalam satu riwayat Dzulqarnain itu pernah tawaf
di Baitul Atiq, artinya di Ka'bah. Nggak tahu prosesinya di situ ceritanya bagaimana, tapi ceritanya begitu di dalam. Kalau Quran jelas benar ya buku Quran lah, buku sejarah. Suruh nyari kita. Terus summa taba'a sababa hatta idza batala matla'i syamsi wajata tala qaumin la naj'alahu min duhum sitra. Kaumnya ini siapa? Dan disebutkan dalam tafsir menyebutkan bahwa itu Jud wa Ma'jud. Dan sifatnya Jud wa Ma'jud ketika itu bisa ada yang sudah beriman, ada yang tidak. Yang tidak beriman itu ditaruh di mana, yang beriman itu ditaruh di mana. Itu juga tahuan lagi. Yang konon yang sekarang ada di Turki itu kan. Nanti ada cerita yang lain bahwa ada sekelompok kaum yang ditutup, artinya disegel, dibendung, itu kan. Itu kelompok yang mana? Terus lanjut. Hatta idza balagha baina sadsaini. Nah ini. Hatta idza balagha baina saddaini. Ke 93. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi falnaj'al laka kharajan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sada qala ma makanni fi khairun fa'aluni bi quwwati aj'al bainakum wa bainahum radma. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Nah, dalam perjalanannya ke barat itu ada dua kelompok. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Diduga tadinya yang pertama itu adalah kelompok Jud wa Ma'jud. Bukan. Berangkat lagi, ketemu lagi dua gunung. Ketemulah di situ bahwa menamakan dirinya Jud wa Ma'jud. Cirinya adalah mufsidu fil ard. Ini membuat rusuh saja di bumi. Terus kata kaum yang lainnya yang tidak berbuat kerusakan di bumi, maka tolong Zulkarnain ini dibikinkan benteng untuk supaya dia tidak keluar untuk merusak. Letaknya di mana juga nggak tahu, hanya dikira-kira aja kan. Kurunnya berapa itu? Jud wa Ma'jud, wilayahnya di mana? Nggak tahu, nggak jelas. Bukti artefaknya kan nggak ada. Situsnya mana? Zoroaster masih ada. Iran itu kan, Mesopotamia masih ada. Yang kelompok ini mana gitu?
Kan katanya ada di Turki kan dikira-kira aja. Karena bentuknya ya gunungnya hitam, di antara kedua hiram itu ada hitam-hitamnya. Bentuknya hitam terus kayak apa tembok baja gitu kan. Ya dicobalah di nuklir situ, bengkak keluar nggak Ya'juj wa Ma'jujnya gitu kira-kira. Tapi pada apakah nanti ketemu lagi dengan Dajjal? Apakah Ya'juj wa Ma'juj itu sama dengan Dajjal? Apakah Dzulkarnain itu sama dengan Alexander? Tidak, ditolak. Yang dari Makedonia itu, Iskandar II, yang dia jago perang. Yang terusannya itu dilaksanakan oleh Napoleon Bonaparte, kan? Ada apa di sekitar itu. Jadi kesemuanya ayat ini masih penuh penyelidikan. Ya monggo, tapi yang di Jawa ya susah pergi ke sananya ya. Sampai sana udah pilek dulu, salju. Belum tentu sampai sana ada warteg. Wow. Warjok, warung pojok. Warung burjo nggak ada di sana. Sate Madura apalagi. Wah, yang ada seblak kali kan. Rendang ada ya? Ya memang rendang udah agak internasional gitu kan. Bahal naj'al laka kharajan alayya an taj'ala baina wa bainahum sadda, minta dibikinkan suatu tembok besar untuk menutupi kelompok Ya'juj wa Ma'juj. Lanjut. Qala ma makan fi rabbi khairin. Yang teh mana udah habis tehnya? Wah, Romli ngabisin teh ya. Qala ma makanni fi rabbi khairun fa'inuni biquwwati as'al bainakum wa bainahum radma atuni zubar hadid hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfuqu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufriq alayhi qitra famastata'u ayatharu wa mastata'u lahu naqaba. Dzulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu, maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi yang panas itu. Maka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Apa yang kita bayangkan ketika Dzulkarnain membuat bendungan hebat itu kan, bener-bener tukang las besar ini. Iya coba gunung pasang besi, bikin besinya aja gimana ya, Cilegon nggak ada waktu itu. Iya, keren nggak ada ya. Apa pakainya bersih, hubungan dulu sama orang Madura, cari rongsokan ya. Hebat ketika itu. Coba kalau dibayangkan itu kayak film gitu kan, hebat. Tapi di mana itu sehebat itu gitu loh. Rahasia Tuhan itu kan begitu aja. Mau usah pakai. Nah silakan kalau mau lagi dalam penelitian silakan. Kayak tempat gunung di mana Nabi Nuh berhenti ada di Turki gitu kan. Ya silakan. Tinggal pembuktiannya saja. Kayunya umurnya berapa, ininya umur berapa. Yang lucu lagi di sini ada pendapat begini.
Wa fi musnadil Imam Ahmad an Samrota, itu kan. Di sana menyatakan faqad hukiya Nawawi rahimahullah taala fi syarhi Muslim fi ba'din an Ya'jud wa Ma'jud khuliqa min maniyin kharaja min Adam. Betulnya keturunan Nabi Adam juga itu katanya. Ini cerita. Nah, akhirnya nantinya hadis itu dhaif. Fakhtalato biturab, cuma campurnya dengan bukan langsung dengan Siti Hawa katanya. Ini kurang ajar kan? Nabi Adam mengeluarkan mani dicampur, di cloning mungkin ya, dengan tanah munculnya Jud wa Ma'jud. Serem. Di sini. Fa'ala hadza yahlu min Adam wa laysa min Hawa. Bukan dari Hawa itu dia. Biasanya kan Adam dengan Hawa. Kalau ini Adam saja sendirian mengeluarkan spermanya dicampur sama apa yang biasa kamu buat celengan itu. Lempung, ya kan? Terus jadilah Jud wa Ma'jud. Dijawab salah satu imam mengatakan, "Hadza qaulun gharib." Aneh nih ngomong begini orang. La dalila alaiha, buktinya nggak ada. Ya udah cek DNA kali ya, itu DNA-nya nggak ada katanya. La min aklin, secara teori, secara akal. La min naklin, dan secara teori, nggak ada pembuktiannya itu. Wala yajuzu li'atimadu haul. Nggak diandel, jangan dicoba-coba percaya tentang masalah itu. Barangkali gitu kan. Artinya dalam cerita Dzulqarnain itu penuh misteri. Kalau dalam ayat menceritakan Dzulqarnain itu membuat bendungan benahan Jud wa Ma'jud dengan besi, ya kamu renungkan aja lah. Teknologinya sudah hebat, sudah canggih. Ada tukang las, ya kan. Tukang apa lagi sih kalau bikin begitu? Banyak lah. Tukang gambar, tukang apa. Kamu sih ceritanya masih bangsa cerita ini sih. Tangkuban perahu, kuku luruh, jago, ditendang perahunya menjadi gunung Tangkuban Perahu. Bangsanya begitu. Ini. Udah jelas kan di situ. Kalau bangsa Sangkuriang kan ceritanya begitu. Apalagi di Jawa Tengah banyak di kampungnya itu tuh. Ada apa sumber air begini, ceritanya begini. Di Pati itu ternyata banyak sumber air, gerujugan itu apa, Sendang. Banyak katanya di situ. Mau ceritanya aneh-aneh gitu. Ya, makanya sekarang juga orang Pati aneh-aneh gitu kan. Qala Rasulullah SAW, wulidan waladan Nuhun salasatan, Sam yang satunya, Waham Abu Sudan. Jadi dulu kalau Sam itu turunan Arab yang bagus-bagus, jadi gitu kan. Waham Abu Sudan dari golongan Afrika tuh, bapaknya turunan Ham. Kemudian Yafid, nah ini yang ganteng-ganteng ini. Eropa, Turki itu turunan Yafid dari Nuh. Karena Nuh kan bapak keberapa? Bapak pertama Ibrahim, kemudian hapus, ya kan? Karena kualat semua, nongol Nuh. Ya kan? Nuh dihapus, keluar Ibrahim. Qala ba'dul ulama haula'i min nasli Yafid Abi Turki. Kayak yang kulitnya kuning-kuning itu dari Yafid. Innama sumia halatirkan. Karena kenapa dikatakan Turk? Turknya bangsa Turk, bukan bahasa Jawa ya. Taraku min wara'i saddi. Mereka meninggalkan di belakang tadi yang dibikin sama
ditutup sama Zulkarnain, di belakangnya ada kelompok bangsa Turk. Min hadil jawailah wahum akor riba sejenisnya lah. Ulaika walakin kana fi, ya masalahnya tebak-tebakan saja. Padahal ditarik dulu sebabnya apa, buktinya apa. Artinya tidak kita menggunakan akal. Mari kita cari. Orang Padang gitu kan. Katanya orang Padang asalnya dari Papua. Itu benar. Pantesan ada buntutnya gitu kan. Ini yang suruh, oh ada no. Habis teh. Oh habis. Enggak, warung si Adu apa yang bilang habis? Ya udah. Tehnya udah nggak ada. Ayo 97. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mastata'u ayadharu wa mastata'u lahun naqaba. Kita belum sampai itu. Patarokna. Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idin yamuju fi ba'din wa nufikha fis-suri fajma'nahum jam'a wa 'aradna jahannama yawma idin lil-kafirin 'arda الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Zulkarnain berkata, dinding itu adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluh lantakan, dan janji Tuhanku itu benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Dan kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir, yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar. Qala hadza rahmatun min rabbi. Adanya Zulkarnain mengatasi bermunculan Jud wa Ma'jud dengan bendungannya itu merupakan rahmat. Hebat. Kalau itu kan itu kan tol sepanjang Jakarta sampai ke Sumatera kan karena saya. Mau ada saya nggak bisa tuh, kan kadang-kadang begitu manusia. Atau paling tidak mengatakan begitu, terlalu tinggi mengatakan rahmat. Haza min fadli rabbi. Ini mesti apa nih kalau begini nih? Besok melakukan perdana Jumat, semoga dilaksanakan. Amin. Itu ngomong. Kata Romli, kalau nggak ada gue, nggak jadi nih. Wah, repot lagi. Kadang nggak ada gue gitu kan. Gue siapa ya? Ya kan haza min fadli
Rabbi. Coba 2 kali datang, 3 kali datang, saya nggak datang waktu hari Jumat apa. Sekarang sudah tuh kun fayakun buat saya. Buat saya kun fayakun. Udah ada gambarnya, udah. Mesti dia udah pakai lipstick. Tinggal imamnya dengan khotibnya. Wah, top lah. Sayang saja posisinya saya ada di Kebayoran Baru. Nggak keburu saya kalau pulang. Selesainya di sana jam 10:30. Selesai jam 10. Nasar emak-emak harus pakai makan dulu. Ya sama dengan di sini. Makan dulu, kadang-kadang bubur kacang hijau. Kadang-kadang apa, ada apa gitu. Belum ngobrolnya emak-emak. Ewek. Wa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu. Ingat janji Allah. Wa kana wa'di rabbi haqqo. Terbukti nanti, tapi jangan sekarang. Wa tarakna ba'dhum yawma yamuju fi ba'din wa nufikhu fis-suri fa jama'nahu. Ceritanya nanti kalau sudah kiamat sudah dibuktikan Jadwa Ma'jud. Tapi dalam sini di dalam hadis mengatakan Jadwa Ma'jud itu gali ya kan? Nggak bisa dia gali itu, nggak tahu. Pengennya tuh lewat atas dia turunnya, nggak nyampe, digali lagi. Kalau sudah ada liang matahari, su'a usamsi, cahaya matahari, dia nggak kuat, ditutup lagi. Untung punya kekurangan gitu Allah Subhanahu Wa Taala membikinnya. Tutup lagi. Kayak sekarang itu kalau film Dracula itu kan pakai salib begini kan, terus lagunya itu yang keluar panas gitu kan. Wan bisul jam'an jam'a. Itu belum cerita Dajjal. Dajjal itu banyak apa satu sih? Satu kan kalau nggak salah. Tapi ya Jadwa Ma'jud itu kaum kan. Ceritanya bagaimana nantinya pokoknya ada isyaratnya. Kata Dzulkarnain, ya nantilah. Itu urusannya Allah. Artinya Dzulkarnain ini masih hidup gitu. Karena disuruh Allah ditugaskan untuk menjaga temboknya Jadwa Ma'jud. Sama saja Nabi Khidir diuber-uber sama Nabi Musa, dia masuk ke surga uncang-uncang. Nabi Musa nggak bisa balik, dia nggak bisa balik. Kayak Nabi Idris kan ya. Kayak Nabi Idris yang uncang-uncangnya. Ini masih ada posisinya di mana yang nggak tahu gitu kan. Artinya begini, saya kemarin mengatakan satu ulama lain ulama itu berbeda. Saya menafsirkan Al-Quran banyak dari sosiologinya. Kang Nawi enggak, dari sisi politiknya mungkin. Gitu loh. Tinggal satu sama lain melengkapi. Bukan satu sama lain membongkar, melengkapi. Sekolah teknik aja macam-macam. Iya kan? Ada teknik sipil, teknik mesin. Kalau saya teknik bercinta. Ketawa. Wa aradna jahannama yauma idzil kafirin arado. Banyak sekali ini ayat. Tapi kata orang kafir, oh lo gayamu orang Islam. Kan berkata begitu. Allazi kanat a'yunu fi ghita'in an dzikri. Kata orang Islam mereka itu tertutup matanya. Apakah kita ingin seperti mereka yang tertutup matanya? Kembali lagi kepada kita tadi itu ada jadidu imanakum, gunanya itu. Bukan karena hati kita tertutup kita beli kacamata, tidak.
dengan kalimat ala bizikrillah tatmainnul qulub. La yastati'una sam'a. Ada yang beriman tapi la yastati'una sam'a. Kalau subuh, ya kan, adzan nggak denger padahal kan kupingnya panas. Sekarang jam 4:15 kalau nggak salah subuh. Iya, jam 4:15 udah subuh. Orang saya kalau nyetel gaspol itu, si Dasad itu, Kang Dasad, itu kan lucu kalau jam 4 tuh rame. Bagus itu, Dasad. Daripada UAS itu. Dasad, akli ya, nakli dengan akli, dan sering Kang Dasad menurut saya itu membenturkan Quran dengan kenyataan. Qurannya begitu loh, kenyataannya begitu katanya. Yang mana dipilih gitu. Apa? Bukan mencaci maki, membuktikan. Apa aja jam 4 di Metro kalau nggak salah itu. Afa hasibal ladzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni auliya. Apakah orang kafir itu menuhankan selain Allah? Oh jelas. Ya sudah kalau begitu. Inna atadna jahannama lil kafirinya nuzula. Maka buat orang kafir tempatnya adalah jahanam. Terus innallazina amanu. Nah, biasanya keseimbangannya. Setiap ayat tuh kalau kita sudah adzaban nukro ini apa, terus Allah ngasih tahu innallazina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannat. Itu biasa merupakan prima, pasti urutannya begitu. Atau dibacakan innallazina kafarunya dulu, kemudian yang tidak berimannya setelah itu. Cuma kalimatnya berbeda-beda, tapi intinya sama. Kalau orang yang beriman selamat. Nah ini kan sering jadi Quran kok isinya apa? Surga, neraka, Tuhannya nggak jelas katanya. Masya Allah, kadang-kadang saya ngeliat ngetel Google itu Tuhannya nggak jelas. Ada lagi maaf, nabinya doyan kawin. Nah ini ternyata saya tulis di sana, ini asalnya pendeta terus masuk Islam gitu kan. Cuma yang di headline itu yang muncul orang Islam itu Tuhannya nggak jelas, nabinya doyan kawin. Jadi saya penasaran, terbuka kan. Padahal dia testimoni seorang mu'alaf. Sekarang lebih banyak itu begitu tuh. Kulau kanal bahri midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tafatu kalimati rabbi walau jida bimithli madada. Ini ayat kalau perlombaan pidato di pesantren pakai. Ini kan badnya orang yang mencari ilmu. Wah mungkin ilmunya Allah itu, ilmu kita melebihi Allah. Apa? Ilmunya Allah. Sebab ilmu kita cuma hanya setetes tinta. Sedangkan ilmu Allah itu bagaikan laut. Wah, waktu lagi di pondok sih hebat. Setelah S3 lain meteng-teng, Tuhan dilawan. Ya iya, kadang-kadang lupa. Lupa asalnya kadang-kadang repot. Titel aja yang dibanggakan. Cuma yang sekarang kalau nggak ada titel dia nggak jadi menteri gitu kan. Saya itu nggak jadi menteri kemarin itu, diantaranya itu baju putih udah punya 3, mobil nggak ada itu gampang bisa sewa. Titel nggak punya, jadi ya udahlah marbot aja mendingan. Masa saya baca mobil yang ada tulisannya drive, nggak kan,
supirnya namanya Romli dari Padang. Nggak laku. Itu daripada Gideon. Ya, Fadlizon kenceng bener itu. Terus siapa itu yang dari Pordem itu apa? Siapa sih itu? Nggak jelas semua pada Budiman. Padahal kan orang PDI. Murwar, karena Murwar sampai sopan Murwar. Saya nggak ngerti Murwar kok bahasanya begitu. Yang langsung petakil. Waduh, udah kelihatan itu gento semua saya bilang. Ada kan yang sekarang ada dua PA dari Golkar yang koruptor sering muslim, sering nongol. Sama-sama dari Sulawesinya itu. Nurdin Saleh, satunya siapa yang hitam itu? Iya. Gento semua itu kan. Ayat yang berikutnya qul innama ana basarum mithlukum. Ini buat orang-orang yang selalu sombong atau menyombongkan diri. Nabi Muhammad sudah ngomong innama ana basarum itu. Ente sama Nabi Muhammad itu sama. Lu jangan ketawa. Sama-sama Nabi Adamnya, bapaknya, Bani Adam. Qul innama ana basarum mithlukum. Saya itu sama dengan sampean. Kata Nabi Muhammad, sama kan? Ente dayan bubur kacang, semua sama kok. Bedanya yuha. Nah, kalau yang itu tuh yang repot. Kalau ente yuha di sini kan Yuhana. Ditambahin nah kan, saya istrinya Yuhana, gitu kan? Ada orang mengatakan begitu. Yuha ilayya. Saya mendapatkan wahyu. Ini gimana sih lu pakai kacamata? Nah iya gitu, nanti ngeliat orang gede semua pakai itu. Oh burem. Innama ilahukum ilahu wahid. Tugasnya cuma itu kok sebetulnya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Ente pengen ketemu Allah. Di sini ada catatan fama yarju liqa'a rabbih, kalau pengen ketemu Allah, semua akan bakal ketemu Allah. Ente yang tadi adanya pletot-pletot itu akan ketemu Allah. Didengarkan di sananya itu. Tinggal memperbaiki. Ini kritik. Cari azan, dicari lagunya, ente diperbaiki. Yang tegas, itu bukan yang kenceng, yang tegas. Mana as, mana is. Nanti ganti asyhadu ngasadu alla ilaha illallah. Wal ya'mal amalan sholihan. Oh, kan gampang. Hendro mana udah pulang ya? Oh, lagi sana. Kalau pengen ketemu Allah ya juga fal ya'mal amalan sholihan, udah terus saja. Ini sih amal soleh yang bagaimana Pak? Wah. Ada juga anaknya Mang Haji Soleh. Ingat, fala yusrik bi'ibadati rabbi ahada. Jangan sampai musyrik. Pesannya di mana-mana itu, inna syirka la zulmun azim. Itu gampang kan? Yang mempersulit itu ente aja kok. Mau berbuat baik itu mikir, ini baik apa enggak. Tapi kalau berbuat baik itu tenang aja gitu. Ya kan? Niat mau pulang dari sini ke Cipinang kan berbuat baik kan ya. Perkara nanti hujan langsung ngayem
di bawah jembatan Jatinegara, itu beda lagi. Jangan ketawa. Kan susah gitu kan. Padahal para amal soleh pulang lempeng gitu kan. Ini alasannya ada aja kan. Urusannya ngelihat harganya apa? HP colongan gitu kan. Nggak bawa jas hujan. Padahal di sebelah sana padahal udah terang sekarang tuh. Ada cabai banyak di situ. Al-Fatihah.